Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami, saya Najwa Fatimah. Dan saya Rahmat Ziga di Sudut Tepi Kota. Pagi ini, kita akan mengajak Anda untuk melihat suasana Car Free Day di Kota Depok yang terhitung pada hari ini telah memasuki bulan pertamanya sejak resmi digelar pada tanggal 1 Mei 2020. Program yang awalnya digagas untuk mendorong gaya hidup sehat dan sebagai bentuk kontribusi untuk mengurangi polusi udara, kini menjadi magnet baru bagi masyarakat dan juga perbincangan hangat di media sosial. Dalam sebulan terakhir, Car Free Day ini memang mencuri banyak perhatian, tak hanya dari warga yang datang langsung, tapi juga di media sosial. Banyak unggahan yang memperlihatkan semangat positif warga, mulai dari komunitas berlari, sepeda, zumba, hingga bazar UMKM lokal yang meramaikan suasana. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Margonda, tepatnya di area pelaksanaan Car Free Day. Bila kita lihat di sini, antusias masyarakat Depok masih sangat tinggi sekali untuk berolahraga. Dan yang menariknya adalah Car Free Day ini bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang publik yang menghadirkan berbagai kegiatan di dalamnya. Mulai dari pertunjukan musik, olahraga pagi, dan juga bazar UMKM yang bisa kita lihat di sepanjang pinggir Jalan Margonda ini. Tapi kemacetan masih tetap menjadi catatan penting. Hal ini diakibatkan karena jalur utama yang biasanya dipakai untuk kendaraan dialihfungsikan untuk kegiatan Car Free Day ini. Dan sehingga kendaraan menumpuk di jalur alternatif yang kapasitasnya terbatas. Oke, mungkin kita langsung saja akan mendengarkan tanggapan dari salah satu pengunjung pada pagi hari ini. Permisi Pak. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Ebeng Sukarta. Bapak kesini tujuannya untuk berolahraga atau ada tujuan lain? Pertama tujuannya olahraga, ya. Itu yang pasti, ya. Kedua, ya cari suasana baru juga nih lihat, karena di sini kan kegiatan baru nih. Depok baru kali ini ya, sejak ada wali kota yang baru. Iya. Ada kegiatan seperti gini. Nah, ini kan udah sekitar 1 bulan ya Pak pelaksanaannya. Iya. Tanggapan Bapak bagaimana ini pelaksanaannya? Apa Bapak bisa berolahraga dengan dengan senang gitu, pelaksanaannya dari segi tempatnya juga enak gitu? Kalau saya senang olahraga ya. Dengan seperti ini, waduh senang banget gitu ya. Senang banget kita bisa olahraga, ambil hiburan juga, ambil silaturahmi juga. Karena dengan kita ada di sini, banyak teman-teman yang ketemu di sini di lokasi. CFD Depok menawarkan lebih dari sekedar jalur olahraga. Ia menjadi titik temu masyarakat, ruang ekspresi komunitas, sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan kota. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang terbuka di tengah kota sangatlah nyata. Namun, perlu keseimbangan antara kegiatan dan kelancaran mobilitas harian warga lainnya. Endang Agustiana, Makfira Aisyah, Rahmat Ziga, One TV, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan beralih ke sudut kota Jakarta, yaitu Blok M Hub. Kawasan Blok M terus menjadi magnet bagi masyarakat setelah berbagai pembenahan yang berlangsung. Terbaru, pemerintahan Provinsi Jakarta meresmikan Blok M Hub untuk menegaskan kawasan Blok M sebagai kawasan terintegrasi yang modern dan inklusif. Kawasan legendaris Blok M kini hadir dengan wajah baru. Area yang dulu dikenal sebagai terminal dan pusat perbelanjaan kini disulap menjadi kawasan publik yang terintegrasi dan modern. Perubahan ini terwujud sejak peresmian Blok M Hub pada 24 Mei 2025 oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta. Dengan infrastruktur yang memadai dan konektivitas transportasi yang baik, Pramono meyakini Blok M Hub akan menjadi wajah masa depan bagi Jakarta. Perubahan yang terjadi disambut antusias warga. Kawasan yang dulunya sempat membuat warga enggan untuk singgah, kini menjadi magnet baru yang menarik untuk dikunjungi. Mungkin kalau dari saya, yang buat saya tertarik di Blok M ini, satu karena akses transportasinya mudah, apalagi kalau kita domisilinya di sekitaran Jabodetabek, pasti untuk akses transportasi gampang lah ya. Kemudian di sini banyak tempat nongkrong yang mungkin kita bisa cobain dan
Apalagi kalau di sini banyak event-event, pasti banyak booth-booth kuliner yang wajib kita cobain, apalagi kuliner yang khas Betawi. Ya itu mantap banget sih menurut saya. Oh, kalau tempat favorit saya di sini di Pujasera sih, karena banyak kuliner. Mungkin Blok M Hub ini lebih ke gampang diakses transportasi umum sih Kak. Buat kemana-mananya jadi lebih gampang. Dari transportasi, ruang publik, budaya, hingga gaya hidup urban. Blok M Hub adalah simbol masa depan bagi Jakarta. Sebuah kota yang terkoneksi, inklusif, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Najwa Fatimah, Clarence Gita, Naufal Barik, One TV melaporkan. Dari transformasi Blok M Hub, kita beralih ke kabar menggembirakan bagi para pengguna transportasi umum. Rute baru Transjakarta yang baru saja diresmikan pada Kamis 5 Juni 2025 kini membuka akses lebih luas antar wilayah. Rute T31 menghubungkan kawasan Blok M di Jakarta Selatan dengan Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang. Ini menjadi langkah strategis untuk mendorong mobilitas masyarakat dengan transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Selamat siang pemirsa, pada hari ini saya sedang berada di halte Blok M Jakarta Selatan untuk meliput secara langsung rute baru Transjakarta yaitu T31 yang menghubungkan Blok M dengan PIK 2. Rute ini sendiri sudah beroperasi sejak 5 Juni 2025 dan menjadi salah satu rute Transjakarta terpanjang yaitu 30 km dalam satu kali perjalanan. Dan pada hari ini, kami akan melihat bagaimana respon dari para penumpang juga bagaimana antusias dari masyarakat. Jadi saat ini saya sudah berada di depan halte Blok M, tepatnya di depan lajur 5. Dan untuk rute T31 sendiri, para penumpang akan diarahkan ke lajur 5. Dan sepenglihatan saya, sebenarnya halte Blok M ini termasuk salah satu titik sibuk karena terintegrasi langsung dengan stasiun MRT, bus kota, juga area pusat perbelanjaan. Dan seperti pemirsa dapat lihat, sebenarnya halte ini sudah cukup baik dan sudah cukup nyaman, namun sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut terkait rute baru Transjakarta. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang akan masuk ke lajur 5 ke Transjakarta. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kakaknya namanya siapa? Aku Aulia. Oh, Aulia. Kakaknya baru pertama kali naik Transjakarta atau sudah pernah sebelumnya? Udah pernah sih sebelumnya. Oh iya. Alasan kakak kenapa kakak lebih prefer naik Transjakarta daripada transportasi lain itu apa ya? Mungkin harganya lebih terjangkau murah kali ya daripada transportasi lainnya. Oh iya. Kakaknya kan ada di lajur 5 nih. Kakaknya kira-kira mau kemana nih? Mau coba rute baru atau gimana? Iya, mau coba rute baru sambil mau main juga sih ke PIK sama teman-teman. Oh, berarti mau ke PIK ya? Kira-kira dari kakak sendiri ke depannya ada nggak sih saran atau harapan terkait rute baru ini? Mungkin plan ini lebih diperjelas kali ya, soalnya kan banyak orang yang nggak tahu juga, apalagi ini rute terbaru. Iya, mungkin. Udah sih Kak, itu aja. Terima kasih banyak ya Kak. Aku mau lanjut explore lagi gitu. Ya. Oke, makasih banyak. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya kita akan terus kita akan lanjut untuk perjalanan sampai titik akhir halte Tokyo Riverside di PIK 2. Nah, jadi busnya sudah sampai dan kita akan naik bus ini ke PIK 2. Silakan. Saat ini
ini saya sudah berada di dalam bus Transjakarta koridor T31 dan hal yang menarik adalah bis ini melewati beberapa kawasan strategi seperti Senayan, Selipi dan juga Pluit. Dan hal yang saya soroti adalah bis ini terfasilitasi dengan baik karena terdapat AC, kursi prioritas dan juga CCTV. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di halte Tokyo Riverside yang merupakan salah satu halte yang berada di wilayah PIK 2, di mana halte ini memiliki suasana yang berbeda dari halte sebelumnya, itu halte Blok M, di mana halte ini itu dikelilingi oleh gedung-gedung baru seperti tempat kuliner dan juga perumahan-perumahan elit yang menjadi ciri khas dari PIK 2 itu sendiri. Dan untuk Anda yang memiliki destinasi wisata atau ingin berjalan-jalan di sekitar PIK 2 bisa naik koridor terbaru Transjakarta yaitu T31. Dan yang terakhir diharapkan bahwa layanan-layanan seperti ini bisa dikembangkan untuk mendukung sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek. Saya Fadila melaporkan untuk Sudut Tepi Kota, kembali ke studio. Terima kasih Fadila atas laporannya langsung dari rute Transjakarta Blok M menuju PIK 2. Kehadiran rute T31 ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta Selatan dan wilayah utara seperti PIK 2 ya Najwa. Betul sekali Rahmat. Dengan waktu tempuh sekitar 45 hingga 50 menit dan tarif yang cukup terjangkau, layanan ini bisa menjadi pilihan baru yang nyaman dan juga efisien. Bagaimana Rahmat, mau coba? Wah, boleh sekali Najwa. Ya, semoga sistem transportasi publik di Jabodetabek terus berkembang dan saling terintegrasi demi mendukung mobilitas warga yang lebih baik. Demikian berita hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari alternatif perjalanan menuju PIK 2 tanpa harus transit. Saya Rahmat Ziga. Dan saya Najwa Fatimah. Sampai jumpa di Sudut Tepi Kota edisi selanjutnya.